kegagalan itu bagi saya bukanlah sebuah kegagalan, tetapi kesuksesan. Itu bukan gagal, sukses. Ada orang yang tidak berani berbuat dan takut gagal, tetapi teman-teman, santri lagi loh, berani melakukan sebuah proses walaupun kemudian gagal, itu sukses. Saya mendirikan sebuah perusahaan dan memang berkantor di Kuala Lumpur sebetulnya. Bahkan sampai pada satu titik saya hutang sampai 16 miliar. Itu jatuh bangunnya sampai ada hutang yang luar biasa sampai 16 miliar dari proses perjalanan itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Khirijil Yaman, alumni dari Pondok Pesantren Gontor pada tahun 1995. Mendapatkan amanah untuk melanjutkan sebuah legacy dari beberapa usaha dan juga ada usaha rintisan yang alhamdulillah berbekal daripada pendidikan santri mempunyai dasar untuk saya berpijak melaksanakan usaha yang saya geluti pada saat ini. Usaha saya sekarang mengamankan dan menjalankan legacy dari pendiri PT Surabraja Food, sebuah usaha bergerak di bidang food industry. Ini adalah legacy dari orang tua kami, Al-Hajj Badawi bin Haji Sirod dengan Bunda Hajjah Rufiah binti Cukup. Ini adalah sebuah usaha yang dimulai di tahun 1960. Rintisan itu adalah dirintis juga oleh seorang santri. Ayahanda kami adalah seorang santri yang bermodalkan dari pengetahuan santri yang bermuara pada kitab dan sunnah. Di daerah kami itu di Jamblang tepatnya itu ada tempat dari penghasil nasi yang terkenal di Jamblang, yaitu nasi Jamblang. Nah, di antara nasi Jamblang itu ada lauk pauk yang paling banyak digunakan, yaitu kecap. Proses ta'uddu itu dilakukan oleh orang tua kami, dan dari proses ta'uddu itu mendapatkan sebuah jawaban, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha, mendapatkan betapa banyak sekali rezeki Allah yang tidak bisa kita hitung. Itu prosesnya itu mau ta'uddu, prosesnya itu mau menghitung, prosesnya itu mau mengobservasi, melihat sebuah peluang. Nah, peluang itu diambil, yaitu kebutuhan untuk pelengkap dari lauk pauk, yaitu seperti ada sayur tahu, kemudian beberapa olahan-olahan kecap, termasuk olahan-olahan tempe dengan oreng. Nah, itu yang terbanyak adalah penggunaan kecap. Disinilah diambil peluang oleh orang tua kami. Dasarnya adalah Al-Quran, subhanallah. Jadi seorang santri itu punya basic, punya dasar pengetahuan Al-Quran, yang dari Al-Quran itu menginspirasi kita untuk melakukan sebuah proses wirausaha. Dan itulah kemudian dirintis oleh ayahanda kami, dan ini menjadi legacy yang harus kita teruskan, menjadi sebuah warisan yang harus kita langgengkan. Nah, proses legacy ini menjadikan seperti proses-proses di pendidikan yang kami alami di Gontor. Di Gontor itu ada proses kaderisasi. Nah, tidak boleh mewarisi. Kalau mewarisi itu mati dahulu. Maka ketika ayahanda masih ada, kami sebagai generasi kedua itu dilakukan kaderisasi. Ketika saya selesai dari Gontor kemudian melanjutkan ke Mesir, ketika kembali ke perusahaan tidak mendapatkan keistimewaan. Semuanya harus pada proses dari awal. Saya harus bagaimana selama 2 tahun menjadi sales kecap dan sales saus. Sales kecap itu saya membawa kerat yang memang harus saya pikul sendiri, menawarkan ke pasar-pasar. Nah, ini proses kaderisasi. Tidak saja hanya mendapatkan privilege kemudian datang kemudian menggantikan kedudukan orang tua menjadi direktur, tidak. Tetapi ada proses kaderisasi. Dan ini terjadi pada balai pendidikan, termasuk Gontor. Betapa kaderisasi itu diperlukan. Maka ada istilah yang sangat familiar sekali ketika di perayaan 90 tahun Gontor. Gontor ada jargon, ada quote yang luar biasa, yaitu
mengestafetkan nilai-nilai kepondokan. Artinya orang tua kami itu harus mengestafetkan. Estafet itu adalah meneruskan, tidak mewarisi. Kalau mewarisi kan mati dahulu. Nah, ini ada proses kaderisasi yang ditanamkan oleh penerus-penerusnya. Nah, inilah kemudian betapa nilai-nilai di pondok itu menginspirasi dan mewarnai hidup kita. Dan ini kemudian sampailah pada generasi kita selanjutnya. Dan ketika pada masa generasi saya, kita pun melakukan proses legacy yang kaderisasi diteruskan kepada cucu. Maka sekarang itu Surabraja itu sudah memasuki generasi ketiga. Ketika ayahanda kami sebagai founder sudah selesai, kemudian diteruskan oleh kami dan kami melakukan kaderisasi. Sehingga pada periode ini untuk BOD-nya, untuk daily manajemennya sudah tidak di kami, sudah diteruskan kepada generasi ketiga. Inilah kemudian ada sebuah ungkapan yang sering didengungkan oleh kiai kami, al-muhafazatu 'alal qiyam, menjaga nilai-nilai para pendiri, menjaga nilai-nilai founder. Apa tuh yang kita jaga? Keikhlasan. Bagaimana keikhlasan itu mewarnai sebuah perjalanan usaha. Maka kemudian di kita itu ada sebuah jargon syukur, akur, tafakur, dan jujur. Nah, nilai-nilai syukur, akur, tafakur, jujur ini harus dijaga, muhafazah. Tetapi kemudian kita perlu untuk at-taghyiru ilal kamal, perubahan untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Alhamdulillah pada periode-periode ini sistem sudah berjalan, sehingga dahulu kita hanya mendapatkan mungkin penjualan menggunakan armada 2. Saya ingat sekali itu masih pakai call. Dan sekarang sudah untuk wilayah-wilayah kita, untuk daerah-daerah yang kita jangkau ada armada sekitar 42. Bahkan sekarang untuk luar pulau kita sudah menggunakan kontainer. Surabraja sendiri ada filosofi yang saya mendapatkan langsung dari ayah kami. Surabraja itu ada 2 suku kata, Sura dan Braja. Sura itu kalau kata ayahanda kami itu berarti dalam bahasa Cirebon itu adalah air. Brajanya api. Kata ayahanda kami itu Al-Haj Badawi, usaha ketika dirintis oleh 2 unsur tadi, elemen air dan elemen api, maka itu usaha itu punya dampak dan punya kebermanfaatan yang luar biasa. Karena dari 2 unsur ini, antara unsur api dengan unsur air ini ketika dikombinasi menjadi sebuah produk-produk yang dikeluarkan, ditelurkan, maka punya dampak produk yang luar biasa dan usefully, terpakai dan digunakan oleh hampir semua. Maka kemudian lahirlah yang kecap itu yang kita lakukan. Karena kecap itu bersumber tidak lari dari air dan api. Di samping ada gula yang memang menjadi bahan dasar, tapi gula itu juga tidak lari dari campurannya air. Juga kedelai pun juga ada proses peragian yang menggunakan air. Unsur ini menjadikan filosofi Surabraja ini langgeng, yang memang kemudian produknya life, chief of life. Jadi memang selalu digunakan dan selalu dipakai untuk kebermanfaatan untuk semua kalangan. Dari 2 unsur elemen ini membuktikan bahwasanya unsur air dan unsur api ini punya peranan penting termasuk di penggunaan produknya dan kebermanfaatan produknya. Maka alhamdulillah di sekarang ini kita sudah melakukan perluasan pasar. Kalau untuk dalam negeri alhamdulillah sudah senusantara, sudah ada beberapa titik-titik di beberapa ibu kota provinsi, bahkan di kabupaten kita sudah masuk dari mulai Jawa, Sumatera, bahkan Kalimantan. Nah, kemudian kita melakukan sebuah terobosan untuk ekspansi bahkan ke luar negeri. Alhamdulillah kemarin kita beberapa kali melakukan dealing bisnis dengan mitra-mitra kami seperti di Mesir. Ini alhamdulillah kita di bulan ini kita melakukan ekspor ya untuk produk kecap dan saus yang memang pertama sebetulnya itu target untuk captive market kita sama untuk teman-teman Indonesia, tetapi rupanya kecap dan saus itu bisa dipakai untuk pengelola kuliner yang memang target pasarnya untuk orang-orang Asia dan pengelolanya, pengusaha-pengusaha restorannya orang-orang Mesir. Nah, penggunaan kecap itu sekarang sudah merata dan sudah dipakai.
Dan ini kita punya ciri khas sendiri karena memang manisnya itu adalah manis sedang dan ada rasa-rasa khas dari kedelai. Yang ini kemudian membuat kecap itu bisa dipakai oleh teman-teman kita di Mesir. Bahkan insya Allah di Saudi sudah ada beberapa request dan insya Allah ada keberlanjutan. Dan ini menjadi kesyukuran kita bahwasanya apa yang kita upayakan dan apa yang kita usahakan juga punya pangsa yang luar biasa. Dan ini makanan yang memang bahasa kita kalau sudah makanan food and beverage itu adalah bahasa yang universal, yang alhamdulillah sekarang kecap itu tidak tersekat kepada Indonesia, kepada Asia, tetapi juga di Afrika, termasuk di Mesir. Mesir itu kan adalah benua di Afrika dan memang universalnya makanan itu bisa mencapai ke sana. Di Surabraja sendiri ada beberapa produk yang kita produksi. Di samping andalan kita adalah kecap dan saus, juga ada gula batu. Gula batu itu gula sih sebetulnya, tetapi biasa dipakai oleh teman-teman sebagai minuman pendamping minuman untuk pemanis di teh. Nah, tehnya itu kalau Cirebon itu biasa sering menggunakan dengan gula batu. Nah, itu kemudian ada juga sirup yang menjadi khas di Cirebon, itu ada sirup yang dengan citra rasa pisang susu. Pisang susu ini sirup yang memang asli, tidak ada pemanis tambahan kecuali memang dari gula murni. Sehingga kalau teman-teman melihat produk kami itu ada produk sirup pisang susu itu karena keasliannya digunakan dipakai adalah dari gula murni, maka kalau sudah sekitar 1 bulan lebih itu dia ada kristal-kristal gula yang itu menandakan bahwasanya penggunaan kita itu tidak menggunakan bahan baku selain bahan baku dari gula asli. Tidak ada pemanis buatan, tidak ada pemanis tambahan selain kecuali adalah dari gula pasir itu sendiri. Itu produk-produk unggulan. Terkait untuk omset, ini tahadus binikmah ya, dahulu kita ada sekitar masih 10 mobil, sekarang sudah sekitar armada sudah sekitar 42-an, sudah plus juga beberapa kontainer. Alhamdulillah sudah sekitar 2 digit di miliar. Sudah per bulan sudah 2 digit di miliar. Kemudian bahasa untuk karyawan itu kita makainya mitra. Jadi teman-teman yang bermitra kami di Surabraja itu kurang lebih sekitar ada 360-an. 360 itu rata-rata itu pendidikannya hampir 70% itu SD. Tetapi kemudian pendidikan itu tidak membatasi teman-teman untuk berkarya. Tapi alhamdulillah sebagaimana layaknya gitu kawan-kawan di perusahaan ada proses upgrading. Walaupun teman-teman yang aktif di Surabraja itu kebanyakan lulusan SD, tapi insya Allah skill dan pengetahuannya tidak bisa dipandang remeh oleh teman-teman yang S1. Karena memang ada proses upgrading. Di samping itu ada proses-proses yang memang hubungan kita dengan kemitraan dengan karyawan itu betul-betul dipererat. Salah satunya adalah kita selalu mengadakan meeting mingguan, malah meeting mingguan, dan memang ada kajian mingguan dan bulanan. Pengajaran keagamaan itu tetap selalu kita kedepankan, termasuk moto-moto kita di beberapa titik-titik itu untuk utamakan sholat dan kerja. Jadi ada spanduk yang memang tagline-nya itu adalah utamakan selamat dan kerja. Ada petuah yang sekarang menjadi moto, menjadi tagline kita di Surabraja, dan itu disampaikan oleh ibunda kami. Beliau tidak mengecap pendidikan formal, hanya seorang santriwati dan santriwati Kalongan. Baca tulis juga masih terbatas, hanya bisa ngaji. Kalau baca Quran bisa, tapi baca tulis itu baru bisa sekarang. Tetapi selama itu tidak bisa. Tetapi kemudian terucap oleh ibunda kami itu, kalau ngumpul sama kita, ngumpul sama saya, selalu berujar, nak, sing syukur. Artinya, nak, selalu bersyukur. Kemudian akur, selalu akur. Kemudian jujur dan tafakur. Nah kemudian
ini diterjemahkan oleh kita. Akur itu bagaimana memanage beberapa potensi-potensi yang tidak sama. Kami ini 12 bersaudara. Yang 12 bersaudara itu yang hidup 11. Yang masing-masing itu punya pikiran-pikiran masing-masing. Tetapi pikiran-pikiran masing-masing itu bisa disatukan dalam satu visi dan misi. Akur itu tidak harus satu suara, boleh semuanya bersuara masing-masing dengan pola pikir dan pengetahuannya masing-masing. Tetapi disatukan oleh sebuah visi misi, itu menjadi sebuah keakuran. Jujur itu kan sebuah integritas tinggi yang menghasilkan sebuah kualitas. Integritas yang memang dibutuhkan dalam sebuah usaha. Nah kemudian syukur, jujur, tafakur. Tafakur itu kan kalau kita terjemahkan sekarang itu sebuah proses inovasi. Karena kita berpikir, itu kan luar biasa. Itu terucap dari seorang ibu yang tidak mengecam pendidikan formal, hanya seorang santriwati. Dan beliau itu ditinggalkan oleh ayahanda kami, oleh suaminya itu di tahun 1889 ketika saya masuk Gontor. Bayangkan seorang ibu single mother, seorang santriwati single mother, single parent, harus menghidupi 12 anaknya, 11 anaknya, dan harus mengatur sebuah perusahaan. Tetapi itu bisa dilalui dengan seorang jiwa-jiwa santriwati yang berbekal nasihat-nasihat dari sumber ilahiyah, yaitu Al-Quran. Itu luar biasa. Nah kemudian menginspirasi dari bisnis hulu hilirnya Surabraja, kita masuk kepada dunia kuliner. Sevis Resto. Sevis Resto itu adalah sebuah usaha PT, namanya PT Chef Indonesia Sejahtera. Teman-teman yang senang di olahan, kemudian mengelola, dan ya kita kenal dengan chef itu, kita kumpul. Dan kebetulan juga saya sebetulnya basicnya bukan chef, tetapi ada keterpanggilan karena biasa kita buat kecap segala macam. Memang itu kemudian menginspirasi saya untuk membuat sebuah masakan dan kuliner. Inilah Sevis Resto. Sevis Resto itu usaha kuliner yang segmented. Kenapa kita segmented? Karena kalau kita bersaing dengan yang sudah ada dan yang sudah eksis, seperti kalau seandainya ada masakan-masakan Javanese, kemudian Korean, Western, itu sudah amat sangat dan menjamur. Apalagi yang lokalan Sundanese, Javanese gitu, yang apalagi yang Padang gitu sudah banyak menjamur. Nah kemudian saya terinspirasi, apalagi karena background kita lebih banyak di Timur Tengah. Ini kan ya ada segmen yang semua orang, hampir semua orang itu kenal, tetapi ketersediaannya tidak ada, malah jarang. Ini kemudian menginspirasi saya, ketersediaan kebuli itu ternyata masih sangat jarang. Lah disitulah saya mengambil sebuah peluang segmented yang bisa saya adopsi untuk menambah kekayaan kuliner di Cirebon. Maka hadirlah Sevis Resto menjadikan sebuah alternatif tambahan para penyuka kuliner di Cirebon dengan adanya konsep makanan ala Timur Tengah. Saudara-saudara kita Muslim yang memang haji dan umroh, nah ketika pulang itu kadang-kadang rindu dengan masakan-masakan Timur Tengah. Nah kita menghadirkan segmen itu, segmen khusus yang memang punya target khusus dan market khusus, dan itu luar biasa. Ternyata walaupun segmen kita target khusus, ternyata kebuli itu menjadi sebuah bahasa simbol universal yang bisa dimakan dan dikonsumsi hampir semua kalangan. Ini luar biasa. Dan kuliner di Sevis Resto itu yang kemarin kita coba untuk segmented tertentu, ternyata bisa menjangkau di semua kalangan. Dan itu menjadikan jalan sebagai seorang santri-santri itu untuk menjadikan anfa'uhum linnas. Bagaimana? Kita itu tidak bisa meninggalkan sebagai kewajiban kita berdakwah. Nah, Sevis Resto itu punya misi juga dakwah. Apa? Dengan bahasa makanan. Coba bayangkan, makanan yang kita sediakan di antaranya adalah kebuli, nasi mandi, nasi biryani, yang semuanya adalah nasi-nasi yang kita menggunakan berasnya memang kita impor. Dan itu beras yang rendah gluten dan kaya akan serat. Nah, ini kemudian menjadikan konsumsi bagi orang-orang yang care akan kesehatan. Nah,
universalnya. Banyak orang-orang yang kemudian tidak menjadikan terbatas kepada sebuah golongan. Oke lah kita menyajikan sebuah konsep ala Timur Tengah, tetapi sesungguhnya justru kawan-kawan dari etnis-etnis lainnya itu banyak sekali. Bahkan kita bisa hampir 38-40% itu justru konsumen kami adalah teman-teman orang-orang dari Chinese. Wah, kan luar biasa. Yang kita sajikan makanan Arab gitu, tetapi ternyata suka dikonsumsi oleh teman-teman yang etnis-etnis yang lain, termasuk Chinese, teman-teman di Chinese. Nah, kemudian itu menjadikan pola bahasa universal yang kemudian itu dijadikan kita sebagai komunikasi bersama. Dan ini menjadi jalan dakwah kita. Jalan dakwah bagaimana kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kebangsaan, dengan saudara-saudara kemanusiaan yang Allah dalam firman-Nya, ta'alau ila kalimatin sawa baini wa bainakum gitu. Jadi kalau kita sama-sama gitu masuk pada satu frekuensi antara satu persatuan, antara satu kesatuan antara Anda dan kita. Ini juga ini menjadikan program-program kita yang terus dikembangkan di Service Resto. Nah, ketika konsep bahasa universal itu sudah diterima oleh beberapa di kalangan-kalangan luas, sehingga kemudian masuklah kita itu di sisi-sisi dakwah gitu. Salah satunya ini yang disebut marketing langit lah sebetulnya. Jadi kita itu ada kegiatan khusus untuk teman-teman yang berpuasa sunnah di Senin dan Kamis. Itu kita gratiskan makan ke sini dan gratis. Ini sudah kita niatkan menjadi bagian daripada dakwah kita. Maka kita ada tagline itu. Tagline-nya adalah menyempurnakan kelezatan dengan keberkahan. Kelezatan itu sebuah keniscayaan yang memang harus dimiliki dan harus dibuat oleh seorang pengusaha kuliner. Tetapi keberkahan itu menjadi nilai tambah. Maka nilai tambah kita itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini adalah niatan kita untuk sedekah. Nggak apa-apa kita ngomong seperti itu. Karena sesungguhnya kita menjadikan campaign bahwasanya mana kosomi mali sedekatib, tidak akanlah berkurang harta dari orang yang selalu bersedekah, bal yazdad bahkan bertambah dan bertambah. Maka kita bisa lihat, kita buktikan ketika kita menerima berbuka puasa itu sampai 150 sampai 200 pelanggan yang berbuka puasa gratis, itu dibayar cash oleh Allah. Dengan datangnya 200 sampai 300 orang yang nge-dine in dan berbayar. Ini yang luar biasa dan nggak perlu kita sembunyikan, nggak apa-apa kita campaign. Ini adalah konsep sedekah yang kita berikan pengumuman dan diumumkan menjadi sebuah tahadus binikmah, dan ini jadi misi dakwah kita. Di samping pula kita di Service Resto itu 3 tahun mau 4 tahun ini adalah 2,5% dari profit kita tiap bulan kita berikan wakaf tunai ke pondok pesantren untuk makanan berat, dan untuk yang snack-snacknya itu 10% kepada pondok, dan itu monthly tiap bulan. Dan kita kampanyekan dan kita siarkan betapa wakaf itu menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi tahadus binikmah dan siar dakwah kita. Dan mudah-mudahan juga bisa di-copy paste sama teman-teman yang lain betapa janji Allah itu tidak akan pernah berkurang harta dari orang yang sedekah, tetapi kemudian dia bertambah dan bertambah. Itu menjadikan kita semakin yakin dengan tagline kita, menyempurnakan kelezatan dengan keberkahan. Nah, keberkahan itu yang kita lakukan di tiap bulan, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan itu mendorong kita untuk senantiasa berharap. Nggak apa-apa kita berharap akan sebuah amal soleh, karena apa yang kita lakukan dari keberkahan itu kita betul-betul rasakan. Itu kan ada masa-masa krisis biasanya di konsep-konsep bisnis kuliner. Setahun 2 tahun itu masa krisis. 3 tahun itu kalau dia lolos di 3 tahun itu, dia akan memasuki fase selanjutnya, dan fase selanjutnya adalah fase pengembangan. Dan alhamdulillah Service Resto memasuki fase berikutnya, itu fase pengembangan di tahun keempat. Alhamdulillah, maka sedang kita lakukan pengembangan di beberapa kota di kota Jawa Tengah itu insya Allah ada di Magelang. Kemudian di Jawa Timur insya Allah kita mulai di Ponorogo, kemudian di Jawa Barat itu kita mulai di Tasik, dan di Banten itu insya Allah kita akan buka juga di bulan-bulan ini, bangunannya sudah selesai di Serang, Banten. Nah, ini menjadikan kita terasa banget betapa nilai keberkahan itu kita rasakan
podcast gitu. Kita nggak ria, tapi nggak apa-apa kita berbicara tentang tahadus binikmah, betapa rahmat Allah itu luar biasa dari proses keberkahan. Sehingga itu menjadikan diri saya, apa yang telah menjadi upaya dari kebaikan itu mudah-mudahan menjadi sebuah amal soleh. Dan amal soleh itu menjadikan saya untuk bermunajat dan minta, bertawasul istilahnya. Dan itu kita buktikan sendiri betapa bertawasul kepada amal soleh dari apa yang kita lakukan itu, subhanallah, menjadi sebuah mukjizat, menjadi sebuah keberkahan yang kita rasakan sendiri. Saya pernah sakit. Sakitnya sudah divonis oleh dokter memang harus kateter dan harus pasang ring. Tapi saya bermunajat, ya Rob, saya telah melakukan amal soleh 1, 2, 3. Saya diperintahkan oleh kekasihmu Muhammad untuk bertawasul, minta dengan amal soleh sebagaimana Ashabul Kahfi untuk menggeser batu-batu yang menghalangi dia di gua, bertawasul kepada kebaikan. Dan saya mencoba bertawasul akan kebaikan itu. Dan alhamdulillah, ya Rabb Maha Besar Allah, Allahu Akbar. Saya ketika divonis sakit jantung yang harusnya dioperasi, saya melakukan kateter pada waktu pasrah. Ya sudahlah, saya pasrah gitu. Ternyata ketika diproses kateterisasi tidak ada sumbatan. Bayangkan, ini proses tawasul saya kepada amal soleh, proses tawasul kepada kebaikan yang memang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari proses yang kita lakukan sekarang ini, ada proses sebetulnya yang luar biasa panjang. Betapa ketika kita melakukan sebuah usaha yang memang ya Rob itu punya banyak tantangan. Kita pernah mendirikan sebuah perusahaan dan memang berkantor di Kuala Lumpur sebetulnya. Perusahaan ekspor impor. Kenapa kemudian kita membuka kantornya di Kuala Lumpur di Malaysia? Karena ada kemudahan. Karena Malaysia itu halal hub. Jadi pusat hubnya halal itu bisa dilakukan di Malaysia, dan Malaysia itu salah satu negara Commonwealth yang kalau kita masuk ke negara-negara bekas jajahan Inggris itu diberikan kemudahan. Teorinya mudah, teorinya simpel gitu. Kita akan diberikan kemudahan. Apalagi waktu itu saya ekspor beberapa produk-produk termasuk pinang. Pinang itu yang pengimpor besar itu adalah negara India. Saya pernah melakukan pameran di sana dan beberapa kali repeat order. Nah, qadarullah ya, bahkan sampai pada satu titik saya hutang sampai 16 miliar. Itu jatuh bangunnya sampai ada hutang yang luar biasa sampai 16 miliar dari proses perjalanan itu. Tetapi qadarullah, Allah memberikan teman-teman yang baik dan memberikan jalan yang terbaik. Dari 16 miliar itu selesai di 2 tahun. Alhamdulillah. Ya ceritanya begitu panjang dan sedih. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, kegagalan itu bagi saya bukanlah sebuah kegagalan, tetapi kesuksesan. Itu bukan gagal, sukses. Ada orang yang tidak berani berbuat dan takut gagal. Tetapi teman-teman, santri lagi loh, berani melakukan sebuah proses walaupun kemudian gagal, itu sukses. Maka kemudian kita mengenal dengan istilah jarib, walahid, takun arifan. Mulai, gagal, lahid. Ayo kita koreksi, kita evaluasi, takun arifan. Kita tahu, oh gagalnya di sini, oh salahnya di sini gitu. Maka ini kan santri banget. Ini bisa kita lakukan dan bisa kita copy paste pada teman-teman. Kegagalan itu bukan gagal, sukses. Karena ada beberapa orang yang takut akan gagal. Maka kita seorang santri mengambil peran itu, peran berani gagal. Santri itu hebat. Santri itu kuat. Dan ada aliran darah DNA yang mengalir pada dirimu seorang santri. Adalah seorang pengusaha. Loh, ini loh Al-Quran yang aduh, saya emosional.
Saya emosional kalau begini. Ini petuah dari ayahanda Kiai Hasan Abdullah Sahal. Dia ngomong ke kita, ke santri-santrinya, buka itu Al-Anfal ayat 53. Beliau mengatakan, dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak akan pernah merubah sebuah kenikmatan yang telah diberikan, sebuah rezeki yang terberikan kepada kalian selama kalian kemudian merubahnya sendiri. An'ama itu fi'lul madi, sudah diberikan potensi kebaikan. Wah, itu ayahanda kita itu Kiai Hasan Abdullah Sahal ketika mewanti-wanti kita di pendirian Forbis Business Alumni Gontor. Ini loh Quran itu. Nah, yang keseharian kita itu kan kita yang ini Al-Quran, tanzilum mir rabbil alamin gitu, la yamassuhu ilal mutahharun. Maka santri itu mengalir DNA para pengusaha yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Maka ketika mencari rezeki itu bukan di tempat kerja kita, bukan di usaha kita, tetapi pada diri kita itu sudah potensi rezeki yang luar biasa dan Allah sudah berikan rezeki itu. Nah, ketika engkau rubah, itu kemudian terjadi. Nah, potensimu sudah menjadi seorang pengusaha. Allah sudah berikan rezeki. Dari keahlianmu bisa engkau kembangkan potensi-potensimu. Lihat betapa hanya sekedar dari body saja. Orang senyum, celing, dibayar ratusan juta dengan jadi iklan-iklan pasta gigi. Rambut tinggal mengibaskan begini saja, ratusan juta dibayar. Itu Ronaldo triliunan dengan kekuatan kaki gitu. Loh, kamu yang tiap hari mendengar kalimat Allah kemudian tidak menjadi seorang pengusaha, keluar dari Gontor. Itu kan luar biasa. Nah, itu santri itu DNA-nya pengusaha. Lihat lagi sebuah hadis Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat, ayu kasbin atyab ya Rasulullah, kasab apa sih? Kasab itu kan mata pencarian yang paling atyab, yang paling baik ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Amalur rojulin biyadi. Seorang manusia, seorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya. Kalau bahasa kita itu produksi, manufaktur. Yang pertama. Yang kedua, kullu bai'in mabrurin. Semua perniagaan yang mabrur. Maka kalau kita terjemahkan itu adalah proses trading, proses perdagangan, proses jual beli. Bayangkan, itu DNA-nya santri loh. DNA-nya kita sudah mengalir begitu, kata Rasulullah. Kalau mau cari penghidupan yang paling baik itu semua usaha yang dilakukan di tangan kita, yang dihasilkan oleh tangan kita, itu kan produksi, itu kan manufaktur. Jadi seorang diri kita, seorang santri itu adalah owner dari seorang manufaktur, sebuah perusahaan pabrikasi. Wah, ini DNA-nya seorang santri loh. Kalau tidak dia sebagai orang produsen, sebagai yang punya pabrik, dia sebagai trading. Nah, kalau kombinasi antara trading dengan manufaktur, itu kan entrepreneur. Maka DNA kita adalah seorang pengusaha. Seorang yang usaha dengan usahanya. Mau usaha apa saja, kayak produksi, mau jasa, mau apa saja, travel, segala macam. Diri kita adalah DNA-nya. Seorang santri itu tidak terkungkung dalam. Kalau mengajar, wajib. Nah, apalagi petuah dari foundernya Gontor. Orang yang sukses adalah orang yang mau mengajar di pelosok sepi, di pelosok gunung gitu, tapi tetap mengajar. Maka teman-teman kalau lihat di IG saya itu, Saifi Khirjiliaman, bahasanya itu marbot dan guru ngaji. Jadi sampingan saya itu pengusaha. Kalau kewajibannya ngajar, jadi marbot masjid, jadi guru ngaji dakwah wajib. Maka seorang santri, oh ini nggak boleh tinggalin. Fi ayu ardin anta tato an mas'ul an islamihi. Dan proses itu berjalan, dan kalau Surabraja sudah memasuki usia 70 tahun lebih, yang memang kita akan kembangkan dalam proses anfa'uhum linas. Anfa'uhum linas itu bisa jadi menjadi legasi peninggalan oleh orang tua kami yang harus kita pelajari. Salah satunya cita-cita kami Surabraja itu menjadi perusahaan
terbuka, TBK, yang semua kemanfaatannya bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Itulah target kita di Surabraja menjadi sebuah perusahaan TBK terbuka yang sahamnya, manfaatnya bisa dimiliki oleh sahabat-sahabat sekalian yang di luar sana. Dan juga Service Resto, alhamdulillah sudah memasuki fase berikutnya di fase di 4 tahun. Dan alhamdulillah untuk tahadus binikmah sudah 3 digit di 100 juta, itu sudah di 3 digit yang mudah-mudahan memasuki 0,5 miliar di satu gerai, di satu restoran. Nah, kalau sudah ada 2, 3, dan 4 itu subhanallah sudah masuk di 1 digit tapi miliar. Nah, ini menjadi motivasi teman-teman, apapun itu santri diri kita, tetapi eksistensi kita bisa menjadi seorang pengusaha. Pengusahanya di apa saja, bisa di kuliner, bisa di manufaktur dan produksi. Kata-kata yang menjadi penunjang kita, jarin, coba dan coba. Lahir kita lakukan evaluasi perbaikan, insya Allah kita mendapatkan sebuah nilai di mana kita harus melakukan perbaikan dan kebaikan. Semoga menginspirasi dari santri untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.